이 장소는 저와 인도네시아 대표팀에게는 추억이 많은 곳입니다. 여기는 저와 대표팀이 많은 것을 나눈 곳입니다. Akhir pekan ini, Timnas Indonesia akan punya pelatih baru. Lolos Piala Dunia 2026 jadi misi yang harus diterjang. Mampukah juru taktik anyar menghadapinya? PSSI resmi memecat Sinteyong. Pengumuman itu disampaikan pada sebuah konferensi pers di Jakarta, Senin 6 Desember. Kisah kasih selama 5 tahun pun berakhir. Kabar pemecatan STY sejatinya bukan petir di siang bolong. Karir pelatih asal Korea Selatan itu seakan sudah berada di ujung tanduk setelah hasil yang kurang memuaskan pada rangkaian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada edisi Oktober. Pada periode itu, Timnas Indonesia menghadapi 2 pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Tidak ada kemenangan yang dipetik Jay Itzes dan kawan-kawan, meski sempat diharapkan mendapatkan poin penuh. Tapi pada lanjutan kualifikasi periode November, nama STY kembali dielu-elukan lagi setelah Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Dukungan terhadap juru taktik 54 tahun itu kembali mengalir seiring dengan kesempatan skuad Garuda yang masih terbuka menuju Piala Dunia. Akan tetapi, nama STY kembali berada di tepi jurang setelah Piala AFF 2024. Hingga pada akhirnya PSSI mengetuk palu, tanda kerjasama dengan ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu berakhir. PSSI akan memperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari mendatang. Kisi-kisi sosok sang nahkoda berasal dari Belanda, tapi Ketua PSSI Erick Thohir enggan menyebut namanya sebelum peresmian. Kandidat pelatih mengerucut pada satu nama, Patrick Kluivert. Legenda Barcelona itu diproyeksikan jadi suksesor STY, memimpin tim merah putih menata pentas dunia. Membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia jelas bukan perkara mudah. Belum lagi dengan kenyataan, Indonesia belum pernah tampil di Piala Dunia sejak terakhir kali mentas pada 1938. Kini Indonesia bersaing ketat di putaran ketiga kualifikasi. Kesempatan makin terbuka lebar, mengingat tim merah putih ada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C. Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan. Jay Itzes dan kawan-kawan hanya berselisih 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Tapi di saat yang sama, Indonesia punya poin yang sama dari Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Artinya persaingan begitu sengit dan skuad Garuda perlu habis-habisan dengan pelatih baru di sisa pertandingan. Tugas berat sudah menanti pelatih baru. 4 pertandingan sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah ujian fase pertama untuk membuktikan kualitasnya. Indonesia akan bertamu ke markas Australia pada misi ke-7 pada 20 Maret mendatang. 5 hari berselang, tim Garuda menjamu Bahrain pada 25 Maret. Hasil positif dari 2 pertandingan itu akan menjaga peluang lolos, sekaligus menjadi penggugah motivasi untuk 2 laga terakhir pada Juni saat Indonesia bersua Cina dan Jepang. Seiring dengan kehadiran nahkoda baru, otomatis butuh penyesuaian dalam berbagai aspek. Rentang waktu 2 bulan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Periode akhir Januari hingga sebulan penuh Februari dapat digunakan untuk mempelajari gaya permainan Timnas Indonesia dari laga-laga sebelumnya. Sang pelatih juga bisa belusukan menengok para penggawa tim nasional yang berlaga di klub masing-masing termasuk di Liga 1. Juru taktik baru bisa menggunakan kerangka tim yang sudah disusun gerbong pelatih sebelumnya, tapi bisa pula menemukan mutiara dari soan ke klub-klub. Barangkali ada pemain yang lebih cocok untuk skema yang diinginkan. Barulah pada awal Maret, sang pelatih bisa menyusun nama-nama yang akan dipanggil ke timnas sebelum diumumkan kurang lebih 2 pekan sebelum pertandingan. Meski begitu, kualitas Patrick Kluivert sebagai pelatih banyak yang meragukan karena sama sekali tidak mentereng. Kluivert memulai karir kepelatihannya sebagai asisten pelatih di AZ Alkmaar pada tahun 2008. Pelatih asal Belanda itu juga mencoba peruntungan dengan melatih Brisbane Roar di Liga Australia pada Januari 2010. Tidak berselang lama, Kluivert kembali ke Belanda untuk menjadi asisten pelatih NEC Nijmegen pada Agustus 2010.
Pencapaian trofi pertamanya justru kala menangani Twente U21 dengan menjuarai Bilofton Eredivisie 2011-2012. Berbeda dengan Kluivert, STY memulai karir kepelatihannya sebagai asisten pelatih di klub asal Korsel, Queensland Roar pada 2008. STY sempat diangkat sebagai pelatih sementara Songnam Ilhwa pada 2009 dan berhasil membawa tim itu menjadi juara kedua K-League dan Piala FA Korsel. Prestasi itu membuat STY dipercaya sebagai pelatih utama Songnam pada 2010-2011 dan mampu menjuarai Liga Champion AFC 2010 dan Piala FA Korsel pada 2011. Kluivert pernah melatih timnas Karakau pada Maret 2015 dan menjalani peran ganda dengan melatih Ajax U19 hingga akhir tahun 2018. Pria berusia 48 tahun itu sempat pergi ke klub asal Prancis PSG dan klub di Spanyol Barcelona pada 2019-2021. Kala itu, Kluivert menjabat sebagai direktur akademi tim kelompok umur usia muda. Kemudian pada Mei 2021, Kluivert kembali menangani timnas Curaçao sebagai pelatih sementara untuk menggantikan Guus Hiddink yang terkena COVID-19. Di sisi lain, STY pernah memimpin timnas Korsel U23 di ajang Olimpiade 2016 dan membawa tim itu hingga perempat final. Kemudian pada November 2016, STY ditunjuk sebagai pelatih timnas Korsel U20 untuk Piala Dunia U20 dan terhenti di babak 16 besar. Pelatih berusia 54 tahun itu pun menjadi pelatih utama timnas Korsel di ajang Piala Dunia 2018. Skuad STY kala itu pernah mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 pada babak penyisihan grup. Pada tahun 2020, STY melatih timnas Indonesia dan mengikuti berbagai kejuaraan di ASEAN hingga benua Asia. Pada ajang AFF 2020, pelatih asal Korsel itu membawa Garuda mencapai babak final. Kemudian, STY juga membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dan membawa Garuda bersaing di ajang kualifikasi Round 3 Piala Dunia 2026. Di tengah perjuangannya bersama skuad timnas Indonesia dalam mengarungi kompetisi kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI justru mengakhiri kerjasama dengan STY. Sinteyong versus Patrick Kluivert, mana yang lebih baik? Berkaca dari perbandingan karir kepelatihan Kluivert versus STY, terdapat keunggulan masing-masing dari segi pengalaman. Kluivert tampak lebih sering melatih tim kelompok umur di klub maupun di tim nasional daripada STY. Namun, juru taktik asal Korsel itu mampu menorehkan prestasi pada level yang lebih tinggi saat melatih tim nasional ketimbang sang calon penggantinya di timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah pelatih baru bisa membawa perubahan untuk timnas Indonesia? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.